Dia kayak terlalu banyak pikiran juga, keras sih di kehidupan dia. Nggak tahu kok apa yang ada di hati dia, dia tidak mengutarakan itu semua kepada saya. Oke, nah itu dalam pacaran Manda kan orangnya rada ya istilahnya nggak seperti kamu yang komedian yang lebih luwes gitu-gitu kan. Tapi pacaran kamu di-expose di YouTube gitu-gitu dia tuh nggak keberatan? Gini, sebenarnya dia tuh tipe orang yang apa adanya. Kalau bisa dibilang yang tadi aku sempat singgung, kalau dia ketemu orang baru, dia tuh kayak masih rada idealis, masih menjaga apa ya, istilahnya mohon maaf ya, image ya lah ya. Kalau udah kenal sama orangnya atau udah deket sama orang-orang sekitarnya, Manda itu tipe orang yang rame, seru, lucu. Dan kalau ngomongin masalah di konten YouTube dia berhubungan sama aku yang seperti yang kalian lihat di YouTube aku, sebenarnya dia itu tipe orang yang nggak peduli apa kata orang. Ketika kita mesra-mesraan dengan apa adanya kita, dengan ya jadi diri kita masing-masing. Manda memang tipe orang kan kalau udah sayang sama pasangan dia meluk saya, kadang dia cium kening saya, sama sebaliknya. Kita tuh benar-benar dari hati tulus menyayangi satu sama lain. Dan dia nggak keberatan? Sama sekali nggak keberatan. Dia enjoy juga? Enjoy banget. Bahwa itu hubungan itu kan kamu ketemu, kamu pelukan, semua segala macam kan orang-orang bisa lihat. Tapi aku seneng sih ngeliat ekspresi kalian berdua tuh. Yang menyenangkan adalah ekspresinya waktu ketemu, dan karena sering pisah, kadang-kadang Mandanya sedih kalau ditinggal sama kamu gitu. Oh, nonton juga. Nonton. Parah, nonton semua. Gini, kalau aku di podcast sebelum ngobrol pasti research kan. Ada research yang PR, ada research yang enjoy. Nah, ngeliat hubungan kamu berdua aku enjoy. Aku jadi kayak salah satu netizen lah gitu. Aku like-likein terus. Karena memang menyenangkan sih. Terima kasih kok. Oke. Terus usia kamu kan 9 tahun bedanya. Ya. Itu problem gak sih? Malah bisa dibilang dia malah walaupun umur masih 21, insya Allah mau 21, tapi dia kayak umur di atas aku. Saya merasakan itu dengan kepribadian dia dengan ngomongnya dia terhadap saya, dengan kedewasaan dia, dengan pemikiran dia yang sangat luar biasa. Bukan Manda kelihatan tua, tapi cara pemikirannya, cara pola pikirnya seperti itu. Jadi nggak pernah ada hambatan sama sekali dalam komunikasi? Sama sekali nggak ada hambatan. Menganalisa satu masalah contohnya atau apa gitu? Kalau misalkan memang ada masalah, tapi kita jujur loh, selama saya menjalankan hubungan sama Manda hampir berapa bulan ya? 6-8 bulan. Sama sekali kita nggak ada masalah. Nggak pernah berantem? Nggak pernah berantem, nggak tahu kenapa. Kalau Bang Billy sama pacar-pacar sebelumnya sering berantem nggak? Bisa dibilang sering. Sering. Ini termasuk yang paling rendah berantemnya? Nggak pernah. Masa sih? Beneran nggak pernah. Paling apa? Bukan berantem. Kamu gini ya, kamu nggak boleh gitu ya. Iya sayang. Terus dia ngirim video lucu-lucuan. Sayang, kamu gini-gini ya. Iya. Gitu. Paling saya ngasih tahu, bukan marah sih, ngasih tahu. Lebih tepat. Nggak pernah cemburu? Enggak sih. Paling dia gini. Sayang, kamu ngapain sih bikin gitu? Oh iya sayang, maaf ya. Udah. Gitu. Ini pertama kalinya dalam hubungan di mana Billy Syahputra nggak terlalu banyak berantem atau sama sekali nggak pernah berantem sama pacarnya ini? Selama saya hubungan sama Manda nggak pernah sekalipun berantem. Di pacar-pacar yang lain pernah nggak pernah berantem juga kayak gini? Enggak. Berarti ini benar-benar klop gitu? Baru pertama kali ini sama Manda menjalin hubungan dan nggak pernah berantem. Pasti suatu saat kita nggak bisa pungkiri kok. Pasti suatu saat kita akan ada di mana ya selisih paham lah, pasti kok. Pasti, tapi gimana caranya kita menanggulangi permasalahan itu dengan baik gitu. Oke, ya tapi seneng banget sih. Aku sama istri sering bener berantem. Ya maklum lah, namanya juga suami istri. Iya. Apalagi punya anak, apalagi ngejalin hubungan udah puluhan tahun. Pokoknya tapi mungkin kalau saya udah pasti kan, nextnya pasti ada selisih paham lah pasti. Iya. Tapi itu mungkin yang bikin aku enjoy ngelihat kamu berdua di YouTube sih. Karena kelihatan emang enjoy gitu, kamu berduanya enjoy ya. Jadi kan orang-orang yang nonton juga pasti berasa kan, ini orang emang enjoy. Banyak ya. banget komentar-komentar, hampir puluhan ribu. Puluhan ribu kok, bukan ribuan lagi, puluhan ribu yang komentar itu 99% melihat keromantisan kita yang sangat natural dan memang semua pada senang dengan hubungan kita berdua gitu. Dan aku lihat engagement rate-nya bagus, artinya like-nya tinggi, komennya tinggi dan komennya juga bagus. Itu tuh sponsor pasti gampang tuh.
Insyaallah. Pasti banyak produk yang bisa nempel ke kamu juga gitu. Nah terus gini, karir dia kan sekarang lagi melesat banget nih, Ya. terutama gara-gara Ikatan Cinta tuh, sinetron yang baru aja nge-break record yang udah 3 tahun bertahan. Itu kamu sebagai pasangannya gimana? Ada kadang ada pasangan yang merasa pasangannya lebih bagus dari dia, kadang-kadang jadi merasa minder misalnya gitu-gitu, ada nggak? Malah saya bangga dengan apa yang sudah dicapai sama Manda saat ini. Sinetron ini banyak diminati sama banyak orang, dia semakin tinggi dari segi karirnya, dari segi rezekinya semakin banyak. Alhamdulillahalamin, sama seperti saya, rezekinya semakin banyak. Tadi saya bilang, saya setiap hari syuting Senin sampai Jumat. Kalau Manda lebih gokil lagi, Senin sampai Minggu setiap hari syuting. Jadi kita sama-sama terbuka rezekinya itu sih. Ini suatu kebanggaan juga buat saya ketika mempunyai pasangan dikenal banyak orang dengan prestasinya, dengan kualitasnya, dan inilah yang saya mau gitu loh. Saya mau pasangan saya maju, sama-sama maju, sama-sama sukses. Oke, jadi nggak ada perasaan kayak sedikit merasa bukan terancam ya, minder atau gimana dengan karir pasangan yang tiba-tiba melesat Kan cukup. kita malah seneng lah kok. Malah seneng lah. Oke. Sama-sama sibuk, dia ada kerjaan, saya ada kerjaan gitu loh. Oke. Terus, tapi kan kalau sinetron meledak kayak gini, itu bisa ratusan episode, bisa ribuan malah kadang-kadang yang udah bagus. Artinya stripping setiap hari. Terus bahkan jumlah waktu yang dia spend sama kamu juga makin nggak banyak gitu kan. Itu kamu nggak keberatan? Kalau Koko nonton YouTube aku memang ada di mana waktu senggang, ada waktu dari Manda atau dari aku, waktu yang benar-benar sedikit, tapi kita gimana caranya memanfaatkan waktu itu. Yang tadi aku bilang, yang ada di YouTube aku datang ke lokasi syuting, kadang Manda ke lokasi syuting aku, terus kadang kalau misalkan memang dia pulang cepet, kita quality time, cuma sekedar makan di pinggir jalan, makan apa aja yang kita mau. Kalau memang dia callingan siang, dia datang ke lokasi syuting aku. Kalau memang aku nggak ada syuting di sela-sela jam tertentu, aku datang ke lokasi syuting gitu. Gara-gara kamu, aku jadi pengen romantis lagi sama istri dong, ya kan? Jadi ngeliat kamu, wah kayaknya seru banget pacaran gitu kan. Terus aku ya senggol-senggol dikit, ya mengembalikan masa-masa ini walaupun dia ngapain lu katanya gitu. Tapi memang itu aku seneng sih, positif impact ya menurut aku itu. Ke netizen yang kadang-kadang suka denger berita-berita yang negatif, ini kan disajikan. Dan kamu jadi salah satu YouTubers yang cukup pesat ya. Oh alhamdulillahirobbilalamin tuh, alhamdulillah. Aku lihat video kamu sih memang spektakuler juga sih. 230 video, 380 juta view. Artinya average video kamu tuh 1,5 juta per video viewersnya. Banyak kok. Dan itu video saya tuh kalau sama Manda hampir semua, udah semua kali ya, jutaan semua. Paling sedikit saya video sama Manda itu 1 juta, paling sedikit. Iya. Paling the best sama Manda itu bisa 5 juta penonton. Dan itu memang bagus banget artinya. Ya dibanding disajikan berita-berita yang aneh-aneh gitu ya. Jadi kalau netizen pada nonton yang kayak gitu-gitu kan mereka ikut bahagia. Aku aja langsung ikut Noel istri aku lagi gitu. Mungkin suruh nonton YouTube aku dong. Aku udah share ke dia. Soalnya menurut aku jarang loh. Aku nemu itu, menurut aku ya kamu dapetin golden moment dulu. Yang waktu kamu di mobil, yang waktu kamu truth or dare tuh ada momen-momen dan ekspresi mukanya yang benar-benar bagus. Yang menurut aku sih nggak heran itu engagementnya bagus banget. Alhamdulillah. Aku happy banget sama kamu. Ya sama seperti netizen juga, aku pengen ngelihat hubungan kamu juga bisa ya walaupun masih ada hal-hal yang perlu di ini sampai benar-benar mantap, tapi aku pengen banget ngelihat kamu benar-benar bisa sama dia terus-terusan gitu. Amin. Kan kalau Billy Syahputra udah settle down, udah mau menikah itu kan juga keren juga. Amin. Nah aku punya temen nih Kak. Temen aku tuh pakar personal branding. Kamu kan udah berkarir hampir 8 tahun ya di dunia 8 tahun entertainment. Nah, aku ajak dia sini. Aku kan stalker Kak. Lihat biodata kamu, lihat ini. Biar kalau podcast ngomong nyambung. Nah, aku undang teman aku, ini tujuannya apa? Biar bisa ngobrol-ngobrol nih, gimana meningkatkan karir Billy Syahputra. Soalnya sekarang kamu lagi menikmati masa-masa kemasan nih.
YouTube kamu bagus, job nonstop ya, Oke. diundang kiri kanan, terus gimana cara ini, udah lagi momen bagus gini, di boost lagi biar makin kenceng. Oke. Gitu. Ini teman kita Koko Sugimitro. Silakan Koko. Halo, Billy. Wow. Waduh, halo kok. Biasanya cuma lihat di TV, kali ini lihat wajah aslinya dan tadi sempat ukur tinggi badan ya. Kayaknya tinggi banget ternyata kamu. Alhamdulillah. Kita bertiga hampir mirip ya tingginya tadi ya. Iya. Jadi ukur. Ya, Kalau kok jauh dong. Kita bisa jadi boy band nih sepertinya. Billy, langsung sih to the point. Saya cukup surprise lihat Instagrammu follower banyak, tapi kelihatannya kamu baru melakukan penghapusan cuma tinggal 12 foto ya hari ini. Hari ini tadi posting satu lagi ya baru ya. Itu kalau dilihat ya dari karakter yang seperti ini, Billy ini memang benar-benar kalau saya buka ya, ini kan ada foto Billy dengan Manda ya. Betapa kamu sangat mencintai Manda sampai benar-benar kamu hapuskan semua sejarah lama. Dia mau kayak membuka lembaran baru, kayak memang seperti itu ya. Terus ya. Dan kamu padahal kan kalau bikin Instagram sudah berapa tahun ya Billy buka ya, punya ya. Iya 2000 berapa ya? Lupa aku deh. Kamu rela ya menghilangkan semua ya? Iya, demi ya hubungan baik lah. Atas permintaan siapa sih? Nggak ada atas permintaan. Ini- Kamu inisiatif sendiri. Karena saya kalau mempunyai pasangan sangat menghargai pasangan. Dan ini pertama kalinya kamu ngapus-ngapusin yang lain apa sebelumnya kamu pernah juga ngapus-ngapusin? Ya gini, ketika saya mempunyai pasangan dan akhirnya kita udah nggak bersama lagi, tapi kan alangkah baiknya ya udahlah kenangan itu bisa kita hapus gitu loh. Nah, tiba-tiba saya mempunyai pasangan dan saya pengennya ya membuka lembaran baru. Yes, kalau dari gerakannya kelihatan banget. Jadi Billy ini benar-benar dia mau lupain yang lama, dia masuk baru dan dia sangat serius dengan Manda. Ini kalau dibaca dari karakter yang kamu posting ya. Dan kemudian ada satu yang menarik tadi, kenaikan YouTube yang sangat tinggi dari Billy dalam waktu singkat. Itu berarti kamu tuh direstuin netizen ya? Parah. Netizen tuh sangat-sangat mendukung hubungan kita berdua, sangat-sangat baik. Doa-doanya selalu baik-baik. Tapi ada juga mungkin ada beberapa orang-orang yang mungkin ya kita juga kan manusia pasti salah lah. Pasti ada juga yang nggak suka, itu hal yang wajar. Pro dan kontra di entertain itu hal yang lumrah. Jadi ya udah. Tapi hampir 90% orang-orang positif terhadap hubungan kita berdua. Saya lihat sih begitu ya, karena naiknya drastis. Kemudian cerita kisah cintanya itu benar-benar kayak film real life yang sekarang diikutin orang. Jadi nggak perlu lihat lagi telenovela atau drama. Mereka lebih suka lihat kamu gitu loh. Nanti kalau aku komen di reply ya. Sekarang ini ada tren di dunia ya sebetulnya. Kan sejak kita tahu ada kayak keluarga Kim Kardashian terus apa. Real life tuh sangat enjoy dinikmatin. Dan mereka suka yang nyata, nggak dibikin-bikin. Kayak kamu ini nyata. Kamu dengan Manda itu kan mungkin banyak yang diambil tuh spontan gitu ya. Dan netizen menikmati dan karena yang tadi kelihatan nyata dan tidak dibuat-buat itu, makanya ratingnya naik terus kamu. Iya. Karena orang kalau kita lihat lagu cinta itu juga paling gampang laku kan. Lagu cinta, apalagi kalau penyanyi nyanyi dengan hati, perasaan. Ada orang yang lagu mungkin di panggung dia nyanyi tapi nggak terasa apa ya, enak dinikmatin. Karena ketika dia nyanyi dia nggak membawakan perasaan cintanya. Itu sama bro. Kenapa YouTube laku? Karena kamu waktu mainkan drama di YouTube itu bukan drama yang disetting, tapi drama yang real. Ya perasaannya kegambar, nyata, dan itu dinikmatin lebih daripada film drama yang mungkin terlalu ditata. Dan itu bagus banget menurut saya. Dan yang tadi sempat disinggung sama Kak Rofi, yang Manda sebenarnya nyaman nggak Bil ketika membuat YouTube itu dengan ya peluk, dengan cium. Kalau kita nggak nyaman nggak mungkin orang bisa meresapi apa yang kita rasakan gitu loh. Jadi memang dari hati kita ngejalanin, memang kita satu sama lain saling sayang, insya Allah saling tulus gitu sih. Jadi orang atau penikmat YouTube kita berdua memang benar-benar terbawa emosinya. kalau boleh tahu lagi, Billy paling suka binatang apa? Kalau lihat film atau lihat pokoknya binatang di dunia yang menurut kamu paling menarik apa? Yang kamu suka? Apa ya, ini saya nggak begitu suka binatang sih. Nggak apa-apa.
nggak suka binatang, tapi kalau kamu disuruh pilih satu binatang, mana yang paling kamu suka? Kalau untuk sekarang ini anjing sih. Anjing. Oke, anjing apa? Besar, kecil? Besar kecil. Yang besar apa yang kecil? Dua-duanya. Dua-dua suka. Tapi saya punya anjing peliharaan 2 gede, besar-besar. Besar-besar. Saya baru-baru suka anjing aja sih. Oke, anjing jenis apa? Samoyed, Oke. Siberian Husky. Wow. Gede-gede dan berbulu banyak ya. Dan bulut. Bagus-bagus itu. Bagus-bagus. Oke. Boleh tak kasih gambaran kira-kira? Jadi gini, biasanya kalau orang pilih binatang itu ada keterkaitan dengan pasangan yang diidamkan. Nah, aku tadi baca dari kamu nih ya. Awalnya kan kamu bingung nih binatang apa, tapi kamu ada pilihan terakhir ke anjing. Kalau kamu pilih anjing, itu apalagi tadi kelihatan gini, orang yang milih anjing kebanyakan itu orang yang suka sama pasangannya itu dekat, suka berkomunikasi. Dia nggak suka pasangan yang diem. Jadi dia tuh bisa curhat, bisa saling cerita, bisa saling menjaga dan saling melengkapin. Jadi kamu kepingin deket terus dengan pasangan. Itu banget. bener ya? Betul banget. Bener ya? Saya ini tipe orang yang terbuka sama pasangan, selalu bawel dalam hal banyak cerita sama pasangan, jujur gitu sama pasangan. Ya, kamu kepingin pasangan yang tulus dan setia karena anjing itu tipe setia. Ada satu lagi, dari anjing yang kamu pilih, kamu itu anjingnya bukan anjing yang suka bermain-main kayak pudel atau apa. Anjingmu tuh tadi jenis-jenis garang semua, ya kan? Kamu suka cewek yang cukup juga mandiri, maksudnya dalam berkarier. Kamu nggak suka cewek yang terlalu diatur, tapi dia bisa memutuskan sikap sendiri. Kalau aku lihat ya, kamu suka cewek yang lebih matang. Iya, bisa juga seperti itu. Kalau aku lihat dari tebak-tebakannya, karena saya belum kenal sama Mandanya langsung ya, dan aku belum terlalu Kalau Manda pemikirannya sih dewasa sih. dewasa. Iya, aku lihat ini bukan usia ya, tapi pemikirannya tuh dewasa. Karena dari anjing yang kamu pilih tadi tuh tipikal anjing yang nggak terlalu apa ya, bermain. Kalau pudel kan anjing yang bermain atau apa, dan dia tuh lebih kelihatan bisa mandiri juga, tapi tetap sama dekat sama tuannya. Ada saatnya dia harus bersama, harus berduaan. Tapi keren sih. Kalau menurut saya personal branding yang Billy harus bangun sekarang, kalau masukan sih ya, kamu sudah semakin dengan adanya Manda kayaknya sebuah kekuatan semakin kuat gitu ya kalau lihat ya dari semua medsosnya, dari semua Instagramnya. Mungkin ada bagusnya peluang-peluang itu mulai diambil, mumpung ya sekarang. Jadi peluang itu jangan sampai lengah, karena kan kita tahu sekarang kalau kamu sudah berpasangan itu harusnya kalau di dalam bisnis endorser itu akan banyak cari kamu. Kalau lihat ya yang berpasangan, apalagi kalau positif, terus daya tariknya seperti kamu, itu yang cari itu pasti banyak banget. Nah, maksud saya kalau di dalam hal ini jangan sampai lengah dengan peluang-peluang itu, Billy. Kamu harus tangkap, pasang telinga lebar-lebar mana yang bisa kamu ambil sekarang sekalian. Karena apa? Itu akan semakin melanggengkan kamu, juga baik untuk pencitraan, bukan pencitraan yang negatif ya, tapi bahwa hubungan kalian ini bukannya direstuin netizen, tapi semua pengusaha-pengusaha itu juga melihat ini adalah hubungan yang bagus untuk brand mereka. Seperti Rosewood Living contohnya mungkin ya, salah satunya. Iya, ini harus cepat karena ini saatnya. Jadi kalau bikin YouTube mungkin kan kalau penguatan brand ya, kan sudah saya nggak tahu ya, mungkin harusnya sudah banyak iklan yang masuk ya. Tapi kalau dengan kemampuanmu satu film bisa jutaan, saya rasa akan banyak sekali orang yang mau pasang iklan di kamu, dan kamu bisa bukan hanya make money ya, tapi ya kamu menjadi semakin kuat lagi, dan kekuatannya tuh semakin akan dilihat bukan hanya apa ya sebagai Bang kekuatan Billy biasa. suka nonton bola kan? Klub yang paling kaya tuh Manchester United loh. Oh ya? Padahal Manchester United main kalah mulu. Kemarin kalah 3-1 lagi. Udah begadang nonton kalah pula. Kalah. Tapi lawan Paris Saint-Germain. Tapi aku lihat kemampuan dia membrandingkan klubnya, Yes. memanage fanbase-nya.
walaupun prestasinya dia sekarang lagi nggak bagus, tapi dia tetap klub terkaya di dunia karena kemampuan. Maintenance. Nah, gini Ini makanya aku pikir aku mau kenalin Koko Sugi karena dia memang tugasnya memaintain itu dan membangun itu di perusahaan-perusahaan. Indonesia itu salah satu Instagram yang terbanyak pengikutnya. Siapa tahu? Siapa ini? Raffi Ahmad. Raffi Ahmad dan keluarga. Bukan Raffi Ahmad sendiri, tapi itu adalah satu keluarga di dalam sebuah IG. Kekuatannya. Follower terbanyak kan? Nah, sama. Menurut saya gini, dengan kamu sekarang sudah diterima netizen dan mereka happy dengan keberadaanmu, kamu akan semakin kuat kalau itu dijadikan satu nantinya. Ada IG bersama yang akan kuat dahsyat banget, yang bisa semakin boom, menurut saya ya. Jadi kalau di dalam digital ini kan namanya pembrandingan, itu kan kita harus menyiapkan brand kita dan ke depan seperti apa. Nanti itu kan kalau sudah yang family yang ada IG itu yang namanya menjadi satu kayak Raffi Ahmad itu kekuatannya dahsyat banget. Nanti nggak sampai anaknya, nggak sampai apanya, itu benar-benar kekuatan yang bakal semakin kuat. Kalau kamu memang sudah, kalau aku lihat totalitasnya sampai IG aja berani dihapus, berarti kan sudah masuk lembaran baru. Maksudku, ya lembaran baru itu harus di brand. Kan namanya kalau nggak salah apa ya, kalau Raffi kan juga IG-nya sudah bersatu kan. Raffi Nagita 17. Iya, Raffi Nagita. Paham ya maksud saya, Bill ya? Nah itu yang kamu harus siap-siapkan untuk brandmu ke depan. Menurut saya masukkan aja dong. Yap. Karena Mungkin maksudnya Ko Sugi adalah dengan apa? Dengan hubungan kamu yang diterima baik, iya, dengan karir yang melesat, perlu ada pemikiran untuk membangun personal branding yang lebih kuat sehingga nanti menyiapkan bisnis-bisnis yang apa yang bisa bersama dan itu menyatukan kalian lebih hebat. Semuanya dibawa ke positif. Hidupnya akan bahagia banget. Karena kamu tadi akan merasakan bahwa hubunganmu ini membawa berkah juga buat kamu sendiri, buat orang-orang sekitarmu, buat banyak orang. Bener kan? Karena produk yang ikut kamu juga ikut naik, netizen juga merestuin, semua happy, terus kamu jadi percontohan yang bagus untuk banyak orang tentang bagaimana cinta itu. Waduh, bagus banget menurut saya. aku share beberapa video kamu loh ke teman-teman. Ayo nonton nih, lucu nih.